wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Weekend Vlog. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sedang beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar dan murah rezekinya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini kita berada dalam perjalanan menuju ke Pulau Sabang. Kita menggunakan kapal laut DRR. Nah, perjalanan ini bisa kemungkinan memakan waktu hingga 2 jam. Cukup lama ya teman-teman, tapi teman-teman harus menguasai, harus mengerti bagaimana sih tipsnya agar kita itu tidak mabuk laut pada saat menumpangi kapal laut. Nah teman-teman bisa simak dari saya di tips-tips berikut dari saya. Tapi sebelumnya ada baiknya teman-teman itu untuk tekan tombol subscribe-nya, kemudian like beserta komennya ya teman-teman, agar saya bisa terus menyajikan konten-konten yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, simak terus perjalanan kita di Pulau Sabang beserta tips-tips yang akan kita sajikan berikutnya. Terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, pasti sangat mengesalkan ya apabila kita melakukan perjalanan dengan kapal untuk tujuan wisata, tapi yang ada kita malah mabuk laut. Nah saya akan membagikan beberapa tips di sini, cara untuk menghindari bagaimana agar kita tidak mabuk saat melakukan perjalanan wisata dengan kapal laut. Saya akan membaginya ke dalam dua bagian. Nah saya akan membagikannya dalam bagian yang pertama, yaitu kita harus mencegahnya pada saat sebelum kita berangkat dengan kapal laut dan saat kita berada di kapal laut. Nah untuk pertama kali saya akan membahas pada saat kita berada atau pada saat kita sebelum berada di kapal laut. Baik teman-teman, untuk selanjutnya silakan disimak penjelasan dari saya. Nah yang pertama teman-teman, saat sebelum melakukan perjalanan dengan kapal laut, kita yang pertama itu adalah harus mengisi perut kita terlebih dahulu teman-teman. Nah kita harus mengisi perut kita supaya agar tidak kosong. Jadi pada saat goncangan di kapal itu perut kita itu bisa stabil. Tapi kita juga tidak boleh kekenyangan teman-teman, dan juga hindari makanan yang mengandung lemak, alkohol, kafein, dan mungkin hal yang bisa menyebabkan kita mual teman-teman. Nah itu yang pertama teman-teman. Dan untuk poin yang kedua, nah teman-teman harus subscribe channel saya dulu teman-teman, like dan komen, dan saya akan melanjutkannya. Nah, yang kedua teman-teman itu harus minum air secukupnya teman-teman, untuk menghindari dehidrasi pada saat kita berada di kapal laut. Jadi saat dehidrasi itu kita akan membutuhkan cairan teman-teman, dan itu bisa mengakibatkan kepala kita pusing, sehingga itu bisa mengakibatkan kita mabuk laut teman-teman. Nah itu yang kedua teman-teman. Dan untuk poin yang ketiga teman-teman itu harus mengkonsumsi obat-obatan seperti obat anti mabuk teman-teman. Bisa juga teman-teman itu mengkonsumsi seperti permen jahe atau jamuan yang beraroma jahe teman-teman. Mengapa harus beraroma jahe teman-teman? Karena jahe ini banyak mengandung zat alami yang bisa mengusir angin teman-teman. Kita mual kadang mabuk itu kan bisa kayak angin teman-teman. Jadi apabila kita dengan mengkonsumsi seperti permen atau minuman yang mengandung jahe, maka itu akan memberikan kehangatan pada tubuh teman-teman, sehingga kita tuh bisa menetralisirkan mual pada tubuh teman-teman. Nah itu untuk poin yang pertama teman-teman, itu adalah poin untuk pencegahan pada saat kita sebelum berada di atas kapal teman-teman. Yang poin pertama adalah mengisi perut kita agar tidak kosong dan tidak boleh kekenyangan. Yang kedua adalah mengkonsumsi air secukupnya, dan yang ketiga adalah meminum obat anti mabuk atau minuman yang mengandung aroma jahe teman-teman. Nah untuk tips berikutnya adalah tips pencegahan pada saat kita berada di atas kapal teman-teman. Apa saja tipsnya teman-teman? Simak terus channel ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman.
agar saya dapat menyajikan info-info yang mungkin menarik bagi teman-teman serta bermanfaat tentunya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk tips berikutnya. Nah baiklah teman-teman, untuk tips berikutnya saya memberikan 2 poin pada saat kita berada di atas kapal teman-teman, atau pada saat di perjalanan teman-teman. Nah poin yang pertama saya akan poin yang pertama yaitu kita harus mencari tempat aman teman-teman. Aman bagaimana teman-teman? Aman seperti goncangan, nah atau aman dari hal lainnya. Kita harus terpapar langsung dengan pemandangan laut lepas teman-teman, agar kita bisa terkonsentrasi dengan pemandangan yang ada dan kita mendapatkan ketenangan teman-teman. Karena hal yang tenang itu bisa menimbulkan hal yang positif teman-teman. Jadi kita harus berada di tempat yang aman teman-teman, ya setidaknya tidak ada goncangan berlebihan pada saat kita berada di kapal teman-teman. Biasanya kalau di kapal itu dia berada di tengah-tengah teman-teman. Nah kalau di tengah itu kan dia posisinya kan seimbang tuh teman-teman, jadi dia tidak terlalu goncang ke kanan dan ke kiri, dan kita harus menghadap ke arah jendela. Paling tidak kita bisa melihat pemandangan laut lepas teman-teman, dan agar kita bisa terkena angin pada saat itu. Nah untuk tips yang kedua teman-teman, teman-teman harus menghindari hal-hal yang tidak penting atau kegiatan yang tidak penting atau yang tidak perlu dilakukan pada saat berada di atas kapal. Contohnya seperti bermain gadget berlebihan. Nah kita bisa saja kan pada saat kapal itu untuk menghindari mabuk, kita bermain gadget atau melakukan hal lainnya seperti membaca buku. Itu sebenarnya juga tidak perlu dilakukan pada saat kita berada di atas kapal teman-teman, karena itu bisa mengalihkan kita pada konsentrasi kita di atas kapal teman-teman. Tapi dia cuma apa tadi? Jadi sebaiknya hal-hal yang tidak perlu dilakukan itu tidak usah dilakukan teman-teman ya. Begitu sajalah teman-teman tips dari saya, bagaimana cara menghindari agar kita tidak mabuk laut pada saat perjalanan wisata teman-teman. Nah itu ada 2 tips dari saya, cara mengatasinya atau menghindarinya. Nah jadi teman-teman, apabila bermanfaat teman-teman boleh ambil, tapi kalau tidak bermanfaat teman-teman ya boleh pilah-pilah lah ya kan. Namanya juga saya mencoba menyampaikan sesuatu, tapi ya semoga bermanfaat lah teman-teman yang pastinya ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di konten-konten saya berikutnya. Dan bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan dengan kapal laut terutama ke Pulau Sabang, teman-teman bisa lihat dari konten saya sudah menyediakan beberapa konten yang mungkin bermanfaat. Ya sampai disinilah pertemuan kita kali ini di channel Weekend Vlog. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat selalu, murah rezeki, lancar urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal kecil itu daerah apa? Daerah pelabuhan. Kita kayak ini dekat, tapi mencapai sana lumayan. Iya. Oh, duitnya sebasa ya, Bang? Iya, aku lihat. Iya. Ini ada cuci.